Halo para pencinta film di seluruh dunia, bagaimana? Apakah kalian sudah menonton film hari ini? Kalau belum, marilah sama-sama kita menyimak alur cerita film Megan yang dirilis pada tahun 2023 ini. Film ini akan menceritakan tentang sebuah robot berartificial intelligence yang entah bagaimana robot imut itu menjadi barbar dan juga liar. Penasaran? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Katie, look. We're almost to the top of the mountain. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang pergi berlibur untuk bermain ski karena di saat itu pas lagi musim dingin. Ada si anak yang bernama Kedi. Ia lebih senang memainkan mainan bonekanya daripada pergi-pergi liburan, sama seperti saya. Dan saat itu, karena salju yang turun mulai lebat, mereka memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu. Namun tiba-tiba kita beralih ke sebuah perusahaan tempat pembuatan mainan yang dimainkan Kedi tadi. Perusahaan tersebut bernama Funky Corporation yang di saat itu seorang ilmuwan cerdas bernama Gemma sudah merasa bosan dengan mainan di perusahaan ini yang begitu-begitu saja sehingga ia menciptakan sebuah perangkat robot baru bernama Megan. Gemma bersama dua temannya ini pun membuat Megan dengan diam-diam yang di sana datanglah pemilik perusahaan ini bernama David. Ia memaksa Gemma untuk membuat mainan baru lagi karena mainan yang sebelumnya sudah ditiru oleh perusahaan kompetitor mereka. We are working on it, I promise. Yeah. But David, the only We needed to go simpler. Didn't I tell her? David tak tahu kalau Gemma membuat sebuah robot diam-diam menggunakan peralatan perusahaan sehingga ia menyuruh Gemma menyingkirkan Megan. Namun Gemma mencoba menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh Megan kepada David. Isn't the boss, David? Well, I guess I should call you Dad. this isn't supposed to happen, obviously. Just kidding. Sandwich hat, and I will. Karena si Panjul ini lupa memasang komponen penting kepada Megan, itu membuat Megan tiba-tiba meledak. Puppet show. And put it in a dark closet where... Setelah kejadian itu, kita mengetahui kalau Gemma adalah tantenya atau kakaknya si Kedi yang ternyata Kedi masih selamat dari kecelakaan tempo hari sehingga Gemma harus menjaga Kedi saat ini. Karena belum pernah memiliki anak, tentunya keadaan ini sangat berat bagi Gemma dan ia harus segera menjalin hubungan yang baik bersama Kedi. Keesokan harinya, Gemma masih khawatir dengan pekerjaannya untuk membuat boneka mainan, tetapi temannya ini meyakinkan Gemma agar menjaga adiknya terlebih dahulu. Hi. Hi. Di hari itu, Gemma memanggil seorang psikiater untuk melihat keadaan Kedi yang di saat itu si psikiater terlebih dahulu hanya ingin melihat aktivitas Kedi di rumah ini dan saat mengamati, benar saja hubungan antara Gemma dan Kedi terlihat tak akur. Katie initially, but that can happen at your office or school. Oh, yeah, I haven't. Psikiater menyarankan agar Gemma memperbaiki hubungannya bersama Kedi jikalau ia ingin bisa mengurus Kedi dengan tenang. Di rumah, Gemma memberikan Kedi handphone agar ia tak mengganggu Gemma yang sedang bekerja. Get something to eat. Okay? Sampai malam, Kedi bermain handphone. Bagaimana ia tak bosan sehingga ia mendatangi Gemma di ruang kerjanya. Namun Gemma minta maaf karena ia tak memiliki waktu untuk menjaga Kedi. Be a grizzly bear. But I can never seem to get the fur right. Di sana, Kedi melihat sebuah robot milik Gemma yang dipanggilnya Bruce, yang robot tersebut dapat digerakkan menggunakan alat pengontrol. So hard. How does he work? Gemma menjelaskan robot ini sangatlah mahal dan robot ini menggunakan artificial intelligence sebagai otaknya. Dan di sana, Kedi berkata kalau ia pasti akan senang jika memiliki mainan robot seperti Bruce ini. Mendengar perkataan Kedi tadi, Gemma mendapatkan ide untuk segera membuat kembali robot Megan yang kini telah disempurnakan bersama kedua temannya. David sangatlah marah karena boneka mainannya masih belum jadi. Namun saat itu Gemma memperlihatkan David robot ciptaannya yaitu Megan yang dapat berbicara dan bertingkah layaknya manusia. Okay.
Katie menjadi sangat senang karena mendapatkan teman baru. Begitu juga si David yang sangat senang melihat Megan ini karena sudah pasti robot Megan akan menghasilkan banyak sekali uang untuk perusahaannya kelak. Jesus. I love it. David pun memiliki rencana memproduksi robot Megan dan akan menjual robot ini. Dan yang terpenting adalah robot Megan sangat sulit untuk ditiru oleh perusahaan kompetitor mereka. Generative android from Funky is a fully autonomous human. Dilengkapi berbagai macam part-part yang amat mahal, Megan nantinya akan dijual dengan harga $10.000. Tak hanya menjadi teman, Megan akan menjaga Katie dan perlahan-lahan berkat artificial intelligence-nya, Megan akan belajar berbagai macam hal baru yang ia lihat. Actually caused by the difference in temperature outside the glass, which pulls more. And if it was, so it would be. But as it isn't, it ain't. Great job. Temannya si Gemma ini sedikit memberi saran kepada Gemma kalau seharusnya ialah yang menjaga Katie, bukanlah robot. Namun Gemma tak ingin kehilangan kesempatan karena Katie telah dipasangkan dengan Megan. Since her parents died. How did Katie's parents die? Whoa. Tak hanya itu, Megan bisa melacak seluruh internet untuk mendapatkan informasi dan untungnya mereka dapat mematikan Megan yang tiba-tiba hidup sendiri tersebut. Not make a big deal out of it. Everything dies. Death is the end of life. Holy The shit. total. Fantastic. Turn off. I'm gonna go get a coffee. Di malam hari, kita melihat Megan yang masih menyala dan di keesokan harinya, ia terus menganalisis raut wajah Katie apakah ia sedih atau ia senang. I will avenge my parents' death. Hey, Megan. Gotcha. You're dead. Saat bermain, Katie kehilangan anak panahnya sehingga dengan penglihatannya, Megan melihat anak panah itu dan berjalan mengambilnya. Megan? You're hearing this. Ya, anjing milik tetangga mereka ini menggila, yang untungnya Katie hanya mengalami luka ringan saja. Seperti yang kita duga, Megan masih saja menyala dan karena melihat Katie yang sedang demam karena digigit anjing, Megan sekonyong-konyongnya mendatangi anjing tersebut, memancingnya keluar dan melakukan hal yang tak masuk akal. Di pagi hari, benar saja si tetangga sedang sibuk mencari anjingnya yang kini telah menghilang. Di hari ini, mereka harus melakukan demonstrasi di perusahaan agar para investor dapat melihat bagaimana robot Megan ini. Di perusahaan, David menjelaskan kepada para investor kalau robot Megan dapat mengubah dunia dan pastinya akan menguntungkan bagi perusahaan ini dan ia mempersembahkan Megan. Hi, Megan. Saat demonstrasi, semuanya tak sesuai rencana karena Katie tiba-tiba sedih dan teringat kedua orang tuanya. Namun Megan menggunakan kepintaran perasaannya mencoba menghibur Katie dengan menyuruh Katie menceritakan kenangannya bersama orang tuanya. She was upset because I didn't eat my sandwiches. Anytime you want to tell me something, she just started screaming like a maniac and ran out of the house. You just told me you should feel alone. Tell me your dreams, child, and you'll see. Ya, mendengar nyanyian itu, para investor menjadi ikutan sedih juga dan mereka akan mendukung sepenuhnya proyek Megan ini. Dan setelah itu, Gemma mendapatkan naik jabatan berkat kerja kerasnya. Di sana, kita melihat seorang pekerja alias temannya David yang sedang menyalin file digital Megan dan kita duga kalau ia ini adalah seorang pencuri. Kurt, Gemma lumayan kesal karena Katie terlalu terobsesi kepada Megan sehingga ia meminta Katie menjadi fokus. Megan, turn off. Just give me 1 minute. Megan, turn on. Because I'm a person, Katie. She's a toy. You don't get to say that. Di dalam ruangan, si psikiater tak sengaja membuat Katie sedih sehingga Megan secara tiba-tiba berada di belakangnya. Si psikiater ini pun bilang kepada Gemma kalau seharusnya ialah yang memberikan Katie cinta dan kasih sayang, bukannya sebuah robot.
You could be building emotional connections with this doll that are Gemma berencana akan memasukkan Cady ke sekolah, namun esok Cady disuruh untuk datang ke taman bermain tempat anak-anak seumurannya tanpa membawa Megan. Namun jelas, Cady yang sudah tak bisa lepas dari Megan pun menolaknya. Let me go. Whoa. Hey. Katie, calm down. Let her go. Keesokan harinya, mereka pun tiba di taman bermain. Namun Cady tak mau pergi jika Megan tak ikut, sehingga dengan terpaksa Gemma mengizinkan Megan ikut pula. Namun Megan hanya boleh duduk di tempat boneka. Likes roasted chestnuts. Di taman bermain itu, tidaklah normal jika tidak ada salah seorang anak berandalan yang kebetulan Cady dipasangkan bersama anak berandalan tersebut. I'm sorry. Benar saja, anak berandalan itu mengganggu Cady. Namun tiba-tiba, Megan telah berada di sana dan tanpa curiga sedikit pun, si anak berandalan ini pun membawa Megan kabur. Oh my god. Stop it! Get your head. Megan! Dengan santai, ia menyuruh agar Megan membuat sebuah suara. Namun Megan tetaplah diam dan tiba-tiba Stupid rubber doll, fake. Megan pun menghukumnya dengan menarik telinga anak itu hingga putus dan mengejarnya secara membabi buta. Ya, si anak pun harus mati konyol karena ulahnya sendiri yang telah mengganggu Cady dan juga Megan. Gemma menenangkan Cady dari kejadian yang mengerikan tadi dan Cady berkata kalau si anak tadi meningsoi bukan karena Megan. Si tetangga curiga kalau Gemma telah mengambil anjing miliknya. Does she think we took Dewey? Oh, who knows? Yeah. I know it was you, Gemma. I know. Di malam hari, Megan berkata kepada Cady kalau mereka mendapatkan pelajaran hari ini bahwa di dunia ini pasti ada seseorang yang selalu ingin menyakiti kita dan Megan akan menjaga Cady mulai saat ini dan tak akan membiarkan Cady terluka lagi. Bulletproof. Ya, si Megan menenangkan Cady dengan menyanyikan lagu Titanium milik David Guetta. Shoot me down, merawan fire. I am Titanium. Di malam itu, si ibu tetangga masih saja sibuk mencari anjingnya dan ia mendengar sesuatu dari gudang rumahnya sehingga ia pun pergi mengeceknya. Ya, bukannya anjingnya, ternyata suara itu adalah Megan yang datang untuk membunuh si ibu tetangga ini. Di pagi hari, Gemma terkejut karena si ibu tetangga tiba-tiba ditemukan meningsoi. Itu juga membuat Pak Polisi curiga karena Gemma berada dekat pada dua lokasi kematian yang terjadi secara cepat. Homicide. So if you remember anything out of the ordinary from that day. Gemma menjadi curiga kepada Megan sehingga dengan cepat ia mengakses file digitalnya. Namun saat membuka video, file itu tiba-tiba rusak dan tak bisa dilihat. Megan pun memergokinya dan Gemma berusaha mematikan Megan, namun Megan tak mau dimatikan. In order to answer that question, you need to define the parameters. Megan, did you do something wrong? Dengan triknya, akhirnya ia berhasil mematikan Megan dan membawanya ke perusahaan untuk diperiksa kembali. Dan tentu saja, Cady menjadi sangat marah karena Gemma tiba-tiba mengambil Megan darinya. Stop! They stop! Shit! Hey! Di sana, mereka curiga kalau ada yang salah dengan Megan karena mereka tak memprogram Megan untuk menyakiti seseorang. Namun si Panjul tak percaya kalau Megan telah membunuh seseorang. That's great.
That was great. Di sisi lain, berita peluncuran Meghan telah tersebar ke mana-mana dan berbagai anak di seluruh penjuru dunia telah menunggu perilisan Meghan ini. Dan di sisi lain, Katie terus saja menggila karena Meghan yang tak ada di sampingnya. Now, stop it. Let go. Tak sadar, Katie telah menampar kakaknya sendiri. Namun Katie meminta maaf agar ia segera dipertemukan dengan Meghan. Namun Gemma bilang ada yang salah dengan Meghan. I am so sorry. You lost your parents. David sudah tak sabar dengan acara pembukaan Meghan. Namun Gemma telah membawa Katie pulang dan yang mengejutkannya, Meghan menyabotase ponsel milik temannya Gemma yang bernama Tess. I'm pacing myself. Mereka berdua terkejut melihat ada yang aneh dengan data-data Meghan dan si Panjul memutuskan untuk mencabut Meghan agar tak terhubung lagi ke server. Untungnya, Tess dapat memotong tali itu. Yang di sisi lain, Meghan berjalan keluar lorong untuk pergi menemui Katie. Dan di sisi lain pula, David mencoba menghubungi Gemma agar segera membawa Meghan ke acara. Dan ya, What are you doing? Oh, shit. Oh my god. David pun meningsoi. Yang setelah itu, Meghan rupanya juga mengetahui kalau temannya David ini telah mencuri data digital Meghan dan menjual data itu ke perusahaan pesaing, sehingga Meghan juga mengkoitkannya. Meghan pun menyabotase mobil mewah dan pergi ke rumah Katie untuk menemuinya. Di sisi lain, Gemma sudah tenang melihat Katie yang tidur. Namun tiba-tiba terdengar sebuah suara dari luar rumah dan ia pergi mengeceknya. Meghan sudah berada di sana dan kini Meghan sudah berani melawan. Gemma bilang ia ingin agar Meghan berhenti melakukan semua ini. Namun Meghan bilang ia hanya ingin memaksimalkan tujuannya, yaitu menjaga dan merawat Katie. Megan, do you see this pen? Untungnya Katie terbangun, namun Meghan mengancam akan membunuh Gemma jika Katie datang ke sana. Aunt Jem is right, Katie. I'm all odds and ends right now. That's what I'm trying to do. It sounds like you're fighting. We're not fighting. Dan ya, terjadi pertarungan antara Gemma dan Meghan. Gemma terpojok karena kekuatan Meghan yang terlalu besar. Namun Katie datang ke sana sehingga Meghan langsung meyakinkan Katie kalau Katie tak memerlukan Gemma dan Meghan akan senantiasa merawatnya. No, Katie, no. We can do it together. His name is Bruce. Ya, menggunakan alat pengontrol, Katie mengontrol Bruce untuk melawan Meghan dan pertarungan tak dapat dihindarkan. You've got to accept. Untungnya ada Gemma yang memukul kepala Meghan dan dengan bantuan Katie, mereka berhasil menusuk chipset Meghan yang membuatnya tewas saat itu juga. Seperti biasa, polisi dan Ladu Singh datang terlambat dan film pun berakhir. Ya, Meghan ternyata masih hidup karena ia berhasil pindah ke dalam robot milik Gemma yang ada di rumah itu dan film pun berakhir lagi.
Mungkin sekian dulu untuk cerita kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Mario pamit undur diri dan goodbye. Ewer,